Arman duduk termenung di tepi ranjang. Matanya menatap lurus ke dinding kamar yang polos tanpa dekorasi. Udara di dalam rumah terasa sunyi, hanya terdengar suara angin berhembus lembut melalui celah jendela kayu. Di sudut ruangan, istrinya, Laila, sedang melipat pakaian dengan tenang. Wajahnya tetap teduh seperti biasa. Pernikahan mereka sudah berjalan setahun, tetapi hati Arman masih diliputi keraguan. Ia menikahi Laila bukan karena cinta, melainkan karena desakan ibunya yang menganggap Laila adalah pilihan terbaik untuknya. Dia gadis baik, sopan, dan tidak macam-macam, ujar ibunya berkali-kali. Arman tak bisa membantah, apalagi Laila adalah anak dari teman lama ibunya. Ia menuruti keinginan itu, berharap perasaan cintanya akan tumbuh seiring waktu. Namun, harapan itu tak kunjung menjadi kenyataan. Laila memang istri yang patuh dan lembut, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Arman sulit merasa bahagia. Setiap hari, ia melihat Laila mengenakan daster lusuh yang sama, tanpa riasan, tanpa parfum. Rambutnya selalu dikepang sederhana, wajahnya polos tanpa polesan sedikit pun. Tidak seperti istri tetangganya yang selalu tampak rapi dan wangi, setiap menyambut suami mereka pulang kerja Arman, menelan rasa kecewanya dalam diam. Ia tidak ingin menyakiti perasaan Laila, tetapi setiap kali melihatnya dalam keadaan yang sama hari demi hari, ia merasa ada yang kurang. Bukannya ia menginginkan istrinya tampil seperti model atau memakai pakaian mahal, tetapi sedikit usaha untuk terlihat menarik di hadapan suaminya tentu bukan hal yang berlebihan. Bukan Laila, panggil Arman akhirnya. Laila menoleh dengan senyum lembutnya. Iya, Mas. Arman ragu sejenak sebelum akhirnya menggeleng. Tidak apa-apa, jawabnya singkat. Laila kembali melanjutkan pekerjaannya, sementara Arman menarik napas panjang. Ada sesuatu yang menyesakkan di dadanya, sesuatu yang selama ini ia tahan. Apakah ia benar-benar telah membuat keputusan yang tepat dengan menikahi Laila? Ataukah selama ini ia hanya membohongi dirinya sendiri? Hari-hari berlalu dengan perasaan yang semakin berat bagi Arman. Setiap kali ia pulang kerja dan melewati rumah tetangganya, ia melihat istri Pak Reno berdandan rapi, tersenyum cerah menyambut suaminya di depan pintu. Wanita itu mengenakan pakaian yang bersih dan wangi, rambutnya disisir rapi, dengan sedikit lipstik yang membuat wajahnya tampak segar. Arman membandingkannya dengan Laila, yang selalu menyambutnya dengan pakaian rumah yang lusuh, tanpa riasan, tanpa parfum. Ia tidak ingin menjadi suami yang menuntut, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan kekecewaan yang sulit diabaikan. Suatu malam, saat mereka selesai makan, Arman duduk di kursi ruang tamu, matanya kosong menatap lantai. Laila duduk di seberangnya, tangannya sibuk menjahit kain yang sudah mulai usang. Laila, panggil Arman dengan suara berat. Laila menoleh, tersenyum seperti biasa. Iya, Mas. Arman menarik napas dalam. Aku ingin tanya sesuatu. Kenapa kamu tidak pernah berdandan sedikit saja? Tidak pernah pakai parfum atau mengenakan pakaian yang lebih rapi? Laila terdiam sesaat, lalu tersenyum kecil. Aku tidak merasa perlu, Mas. Aku lebih nyaman begini. Lagi pula, kita sedang berhemat, aku pikir hal-hal seperti itu tidak terlalu penting. Jawaban itu justru membuat dada Arman terasa sesak. Tapi aku suamimu, Laila. Aku ingin melihatmu sedikit berbeda, sedikit lebih menarik. Laila menatap Arman dengan pandangan yang sulit ditebak. Aku hanya ingin kita bisa menyimpan uang untuk masa depan, Mas. Aku tidak mau menghamburkan uang untuk hal-hal yang menurutku tidak mendesak. Arman menghela napas panjang. Jadi menurutmu, membuat suami senang itu bukan sesuatu yang penting? Laila menggeleng cepat. Bukan begitu, Mas. Aku hanya berpikir bahwa kebahagiaan tidak harus selalu dari hal-hal seperti itu. Arman menundukkan kepala. Perasaan tidak bahagia yang selama ini ia pendam semakin membuncah. Ia merasa tidak dimengerti, tidak dihargai. Laila, ucapnya lirih, tapi penuh ketegasan. Aku sudah memikirkan ini lama. Aku tidak bahagia dengan pernikahan kita. Aku rasa, kita harus berpisah. Jahitannya terjatuh dari tangannya. Laila menatap Arman, matanya membelalak, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Sejenak, hanya keheningan yang menyelimuti mereka. Laila menelan ludah, mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. Kalau itu yang Mas inginkan. Suaranya lirih, nyaris berbisik. Aku tidak akan menahan. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, hanya sebuah keheningan yang menyayat hati.
Arman seharusnya lega telah mengungkapkan isi hatinya, tetapi ada sesuatu dalam dada yang terasa lebih kosong dari sebelumnya. Laila melangkah melewati gerbang besar rumah orang tuanya, tempat yang dulu ia tinggalkan demi hidup mandiri bersama Arman. Rumah itu masih sama seperti dulu, megah, dengan pilar-pilar kokoh dan halaman luas yang tertata rapi. Namun, bagi Laila, tempat ini bukan hanya sekadar rumah. Ia merasa seperti kembali ke masa lalu, ke kehidupan yang pernah ia coba tinggalkan. Ayahnya, Pak Dharma, berdiri di teras dengan senyum hangat. Pria parubaya itu tidak pernah berubah, tetap berwibawa namun penuh kasih. Tanpa berkata apapun, ia membuka tangannya, menawarkan pelukan yang langsung disambut oleh Laila. Selamat datang kembali. Nak, ucap Pak Dharma lembut. Laila mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia merasa lega, tetapi juga canggung. Setelah sekian lama mencoba hidup sederhana, kini ia kembali ke dunia yang pernah ia hindari. Malam itu, mereka duduk di ruang keluarga yang luas dan mewah. Pak Dharma menuangkan teh ke dalam cangkir Laila, lalu menatap putrinya dengan penuh perhatian. Kau sudah cukup lama berjuang sendiri, Laila, katanya. Sekarang saatnya kau memikirkan masa depanmu dengan lebih serius. Laila menatap cangkir tehnya. Aku belum tahu harus mulai dari mana. Ayah Pak Dharma tersenyum. Mulailah dari yang terdekat. Bergabunglah dengan perusahaan kita. Aku tidak meminta banyak. Hanya ingin kau belajar dan melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Laila ragu. Selama ini, ia selalu menolak campur tangan keluarganya. Ia ingin hidup sederhana. Ingin membuktikan bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari harta. Tetapi sekarang, setelah semuanya berantakan, ia sadar bahwa kebahagiaan juga butuh arah. Ayah yakin aku bisa? Tanyanya, suaranya dipenuhi keraguan. Kau anakku, Laila, kata Pak Dharma mantap. Kau bisa lebih dari yang kau bayangkan. Butuh beberapa hari bagi Laila untuk menerima tawaran itu. Namun, saat akhirnya ia melangkahkan kaki ke gedung perusahaan keluarganya, ia tahu bahwa hidupnya akan berubah. Ia mulai belajar, membaca laporan keuangan, menghadiri rapat, dan mendengar arahan dari para eksekutif yang selama ini bekerja untuk ayahnya. Tidak mudah, tetapi ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya putri seorang konglomerat. Ia ingin menjadi seseorang yang benar-benar memahami bisnis. Seiring waktu, Laila pun mengubah dirinya. Ia mulai merawat diri, mengenakan pakaian yang lebih elegan, menata rambutnya dengan rapi, dan sedikit berdandan. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia ingin tampil sebagai seseorang yang kuat dan percaya diri. Bulan demi bulan berlalu, dan Laila bukan lagi wanita yang dulu. Kini, ia adalah sosok yang berdiri tegak di ruang rapat, memberikan presentasi dengan penuh keyakinan. Ia bukan lagi Laila yang sederhana dan ragu-ragu. Ia adalah Laila yang baru, seorang wanita sukses yang tahu apa yang ia inginkan dalam hidup, dan kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun meremehkannya lagi. Setelah berpisah dari Laila, Arman berpikir bahwa kehidupannya akan menjadi lebih baik. Ia membayangkan kebebasan, tidak lagi terikat dalam pernikahan yang menurutnya membosankan. Namun, kenyataan berkata lain. Tanpa Laila, rumah kontrakannya terasa sepi. Tak ada lagi makanan hangat yang tersaji di meja saat ia pulang kerja. Tak ada lagi seseorang yang mencuci dan menyetrika pakaiannya. Ia mulai menyadari betapa banyak hal kecil yang dulu dianggapnya remeh, kini justru menjadi beban. Pekerjaannya di perusahaan kecil semakin terasa melelahkan. Gajinya pas-pasan, nyaris tak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Setiap hari, ia mengeluh kepada sahabatnya, Fajar, yang hanya bisa menggelengkan kepala mendengar keluhannya. Kau pikir bercerai dari Laila akan membuat hidupmu lebih mudah? Tanya Fajar suatu sore di sebuah warung kopi. Arman mendesah, mengaduk kopinya tanpa semangat. Aku tidak menyangka hidup sendiri akan seberat ini. Jar. Semua mahal. Makan di luar mahal. Laundry mahal. Bahkan bayar kontrakan pun aku mulai kesulitan. Fajar menatapnya dengan tatapan prihatin. Mungkin kau butuh pekerjaan baru. Sesuatu yang bisa memberimu gaji lebih layak. Arman mengangguk lesu. Ia sudah mencoba mencari pekerjaan lain. Tetapi keberuntungan belum berpihak padanya. Hingga suatu hari, ia melihat sebuah lowongan di perusahaan besar yang menjanjikan gaji tinggi dan fasilitas yang menggiurkan. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengirimkan lamarannya. Beberapa minggu kemudian, Arman mendapat panggilan wawancara. Ia hampir tak percaya ketika dinyatakan diterima. Baginya, ini adalah titik balik, kesempatan untuk memulai hidup baru dengan lebih baik,
Dengan penuh semangat, ia datang ke hari pertamanya bekerja. Gedung perusahaan itu megah, jauh lebih besar dibanding kantor lamanya. Ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari perusahaan sebesar ini. Namun, yang tidak ia sadari adalah satu hal, perusahaan tempatnya bekerja sekarang adalah milik keluarga Laila. Dan cepat atau lambat, kenyataan itu akan menghantamnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Hari itu, perusahaan tempat Arman bekerja mengadakan acara tahunan yang dihadiri oleh seluruh karyawan, mulai dari staf hingga petinggi perusahaan. Arman merasa antusias karena ini adalah kesempatan untuk lebih mengenal lingkungan barunya. Gedung ballroom yang luas dihiasi dengan megah, penuh cahaya lampu kristal yang berkilauan, serta tamu-tamu yang berpakaian rapi dan elegan. Ia berdiri di antara rekan-rekan barunya, mendengarkan bisikan kagum mereka tentang sosok CEO perusahaan yang katanya sangat cerdas, karismatik, dan memiliki perjalanan karir yang menginspirasi. Sebentar lagi beliau akan datang. Kata seorang karyawan di sebelahnya. Kau akan terkejut saat melihatnya. Wanita yang luar biasa. Arman hanya tersenyum tipis. Ia tidak terlalu memikirkan siapa CEO mereka. Baginya, yang penting adalah bekerja dan memperbaiki hidupnya. Namun, detik berikutnya, seluruh ruangan menjadi hening saat seseorang melangkah ke atas panggung. Seorang wanita berdiri dengan anggun, mengenakan gaun biru tua yang elegan. Rambutnya tertata rapi, wajahnya memancarkan aura percaya diri, dan matanya menatap lurus ke arah para hadirin dengan penuh wibawa. Arman terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Laila, wanita yang dulu ia tinggalkan kini berdiri di hadapannya dalam sosok yang sangat berbeda. Tidak ada lagi gadis desa yang sederhana dan pendiam. Yang ia lihat sekarang adalah seorang pemimpin, seorang wanita sukses yang tampil menawan dan berkarisma, tubuhnya menegang. Kepalanya dipenuhi dengan berbagai pikiran. Ia tidak bisa percaya bahwa perusahaan besar tempatnya bekerja selama ini adalah milik keluarga Laila. Lebih dari itu, ia tidak bisa percaya bahwa wanita yang pernah ia anggap membosankan, yang pernah ia abaikan dan tinggalkan, kini berdiri sebagai sosok yang jauh lebih hebat darinya. Laila mulai berbicara, suaranya lembut tapi penuh keyakinan. Ia berbicara tentang perjalanan perusahaan, visi ke depan, serta harapannya bagi seluruh karyawan. Arman mendengar semua itu, tapi pikirannya tidak bisa fokus. Yang terus terngiang di kepalanya hanyalah satu hal, betapa bodohnya ia telah menyia-nyiakan wanita ini. Untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka, Arman merasakan sesuatu yang menyesakkan di dadanya. Penyesalan yang perlahan-lahan menyelimuti hatinya. Sejak acara perusahaan itu, hidup Arman tak lagi sama. Kemanapun ia pergi, bayangan Laila selalu muncul di benaknya. Bukan Laila yang dulu, tetapi sosok wanita anggun dan berwibawa yang berdiri di atas panggung dengan percaya diri. Berita tentang siapa sebenarnya Laila akhirnya menyebar di kampung. Para tetangga yang dulu sering memandang rendah Laila kini justru membicarakan kebodohan Arman. Kau dengar? Mantan istri Arman itu sebenarnya anak orang kaya. Astaga, selama ini dia tinggal sederhana hanya karena ingin hidup mandiri. Dan Arman malah menceraikannya? Dasar bodoh. Setiap kali Arman berjalan di gang sempit kampungnya, ia merasakan tatapan penuh sindiran dari orang-orang. Dulu, ia yang sering membandingkan Laila dengan istri-istri lain, menganggapnya tidak menarik dan tidak pantas untuknya. Kini, justru ia yang menjadi bahan ejekan. Semakin lama, perasaan bersalah itu semakin menghantamnya. Ia mulai menyadari betapa piciknya cara pandangnya selama ini. Ia mencari kesempurnaan dari sesuatu yang dangkal, penampilan luar. Ia menginginkan istri yang wangi dan rapi, tanpa menyadari bahwa Laila adalah wanita yang jauh lebih berharga dari sekadar penampilan. Setiap malam, Arman duduk termenung di kamarnya yang sempit. Ia mengingat semua momen bersama Laila, cara Laila selalu menyambutnya pulang dengan senyum tulus, bagaimana ia dengan sabar memasak dan menyiapkan keperluan mereka, serta bagaimana ia selalu berusaha berhemat demi masa depan mereka. Saat itu, Arman buta akan semua itu. Yang ia lihat hanyalah pakaian lusuh dan kesederhanaan Laila, tanpa memahami makna di baliknya. Kini, ia sadar bahwa Laila tidak pernah kurang. Justru dirinya yang terlalu dangkal untuk memahami cinta sejati. Dengan tekad baru, Arman memutuskan untuk menemui Laila. Ia tahu bahwa peluangnya untuk mendapatkan kesempatan kedua mungkin sangat kecil. Laila kini berada di dunia yang jauh berbeda darinya. Namun, setidaknya, ia ingin meminta maaf.
Ia ingin mengatakan betapa menyesalnya ia telah menyia-nyiakan wanita terbaik yang pernah ia miliki. Malam itu, dengan langkah berat, Arman berdiri di depan gedung perusahaan Laila. Tangannya mengepal, hatinya berdebar kencang. Ia tahu, pertemuan ini mungkin tidak akan mengubah apapun. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak ingin hidup dalam penyesalan tanpa pernah mencoba memperbaiki kesalahannya. Arman berdiri di depan gedung perusahaan megah itu, menatap ke atas dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Langit sore mulai meredup, lampu-lampu jalan menyala, dan para karyawan satu persatu keluar dari lobi utama. Namun, sosok yang ia tunggu tak kunjung muncul. Sudah beberapa hari ia mencoba menemui Laila. Ia mengirim pesan, mencoba menelepon, bahkan sempat meminta tolong kepada salah satu staf kantor untuk menyampaikan bahwa ia ingin berbicara. Namun, jawaban yang selalu ia terima sama, Laila tidak ingin bertemu dengannya. Arman tidak menyerah. Ia tahu betapa bodohnya ia dulu, dan sekarang ia hanya ingin satu hal, meminta maaf. Ia tidak berharap banyak, tidak meminta kesempatan kedua, tidak memimpikan Laila kembali kepadanya. Ia hanya ingin Laila tahu bahwa ia menyesal. Malam semakin larut. Orang-orang sudah mulai jarang keluar masuk gedung, tetapi Arman tetap di sana, berdiri di samping trotoar dengan tatapan penuh harap. Saat ia hampir putus asa, sosok anggun yang sangat ia kenal akhirnya muncul dari lobi utama. Laila melangkah dengan elegan, mengenakan blazer hitam yang menambah kesan berwibawa. Wajahnya tenang, matanya fokus, seolah tidak terganggu oleh kehadiran Arman. Ia tidak lagi gadis sederhana yang dulu duduk diam di sudut rumah mereka. Ia adalah wanita yang telah menemukan kekuatannya sendiri. Arman menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Laila. Panggilnya pelan. Laila berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Ia hanya menarik napas dalam dan melanjutkan langkahnya menuju mobil yang sudah menunggunya. Arman ingin mengejar, ingin mengatakan sesuatu, tetapi kakinya terasa berat. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berkata bahwa mungkin ini adalah hukuman yang pantas ia terima. Ia hanya bisa menatap punggung Laila yang semakin menjauh. Ia tidak tahu apakah Laila akan pernah memaafkannya. Tidak tahu apakah takdir akan memberinya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun, satu hal yang pasti, penyesalan itu akan selalu ada, menjadi bayangan yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Dan malam itu, di bawah lampu jalanan yang redup, Arman akhirnya mengerti bahwa beberapa kesalahan memang tak bisa diperbaiki, dan beberapa cinta memang tak bisa diulang kembali.